Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthur wa takunu al-jibalu kal-'ihnin manfush. Falamma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan hadirin ala kulli muslimin wal muslimat. Para bapak jamaah salat kasih kembali yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah. Makasih. Pada malam hari ini maaf kemarin hampir 2 minggu ya. Karena tadi mau ada kerja, kemudian juga ada tugas. Jadi 2 minggu yang lalu 2 minggu itu sudah tidak bisa isi kajian. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita mulai kembali kajian kita itu tentang tafsir. Malam ini insyaallah kita masuk dalam tafsir surat Al-Waqiah ya, Al-Waqiah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Di sisa-sisa umur kita yang tak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, kita diberikan kesempatan Allah untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mahdoh maupun yang mahdoh, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat yang akan datang. Salam dan salam kita akan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat yang kita panjatkan ini sampai kepada beliau dan kita pun diakui sebagai umat beliau dalam syafaat di hari kiamat yang akan datang. Saudara sekalian, sebelum kita mulai ya sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dalam berkat Fatihah apapun yang kita niatkan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang sedang kesulitan mudah-mudahan dimudahkan, yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan dilunaskan, apapun yang menyangkut diri kita semoga senantiasa Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Al-Fatihah ala hadi jinniyah wa likulli niyatin salihah la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya baik. Malam ini kita masuk dalam surat Al-Waqiah. Ini masih berkaitan dengan hari kiamat. Kemarin kita sudah bahas tentang surat Al-Kasr, di mana pada surat yang kemarin Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, telah memberikan kabar kepada orang-orang yang senantiasa selalu at-takatsur. Apa takatsur? Selalu memperkaya diri, menyibukkan diri dengan urusan dunia sampai masuk ke dalam kubur. Di mana Allah menggambarkan bagaimana sedemikian rupa manusia mencari dunia sampai kuburan pun dibawa-bawa ya. Sudah kemarin itu hatta zilzul maqabir. Nah, Allah sudah tegaskan jangan begitu, jangan kepo ya. Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya Allah akan menghisap apa yang sudah didapatkan di dunia. Nah baik, pada malam ini masih ada kaitan dengan kejadian kiamat ya. Karena kiamat itu dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai macam kata, di mana setiap kata ini memiliki makna yang berbeda-beda, kadang-kadang mengacu pada proses. Kita sering mendengar ada istilah yaumul akhir atau hari akhirat. Yaumul qiyamah artinya hari berdiri atau hari ditegakkan ya. Atau hari ditegakkan. Kemudian juga yaumul hisab atau hari penghitungan. Yaumul mizan hari timbangan. Yaumul mahsyar hari dikumpulkan di padang mahsyar.
Jadi banyak sekali nama-nama hari kiamat di mana setiap nama itu mengandung makna atau bagian dari proses kita dalam mencapai keadilan Tuhan Yang Maha Esa, keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan berujung pada vonis surga atau neraka. Ya. Jadi untuk memvonis itu tidak mudah. Bukan cuma di dunia ada istilah namanya penyidikan, penyelidikan, kan gitu kan? Nanti masuk dalam tahap itu sampai akhirnya divonis di pengadilan. Nanti pun setelah divonis apakah masih ada proses? Ada. Ketika nanti ada banding, setelah divonis dia di penjara, masih ada lagi nanti. Ada yang namanya garasi, kan gitu kan? Ada yang namanya pengampunan. Nanti pun kita sama di akhirat. Kita mau ada yang namanya syafaat dan sebagainya. Kalau dia dalam hukum dunia, pengampunan pengurangan hukuman itu bisa dalam bentuk macam-macam. Ada amnesti, ya kan? Ada garasi dan sebagainya. Nanti pun di akhirat itu yang memberikan syafaat bukan cuma Rasulullah. Ada orang-orang lain yang Allah kasih kuasa, Allah kasih kebebasan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Misalkan orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, itu diberikan. Contoh begini yang paling gampang. Di akhirat nanti banyak orang tua yang tidak pernah baca Quran, ibadahnya pas-pasan, atau dikasih mahkota sama Allah Subhanahu wa taala, mahkota sangat terang benderang. Dia bingung, ya Allah, ini saya dapat mahkota dari mana? Karena kamu selama di dunia anakmu rajin baca Quran. Karena anakmu rajin baca Quran, maka kamu sebagai orang tuanya dikasih mahkota. Orang tuanya saja yang tidak baca dikasih mahkota, gimana si anak? Gimana sih si anak yang senantiasa baca Quran? Ya, itu salah satu contoh fadilah baca Quran. Baik, pada hari ini kita bahas sedikit tentang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini adalah surat masuk golongan surat Makkiyah atau diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jumlahnya ada berapa? Ada 11 ayat. Sebagian ulama tafsir, para ulama mengatakan berdasarkan turunnya surat ini turun pada urutan yang ke-30. Urutan yang ke-30. Kemudian surat Al-Qari'ah ini hanya cuma satu nama, yaitu Al-Qari'ah doang. Karena kita ketahui ada beberapa ayat Quran, surat Al-Quran memiliki nama banyak. Contoh misalkan nama surat Al-Falaq dan An-Nas itu sebenarnya dengan Mu'idadain, atau surat apa tuh yang banyak kayak surat Fatihah. Al-Fatihah aja itu memiliki 25 nama. Surah Al-Fatihah kadang disebut Sab'ul Madani, disebut Ummul Kitab, Ummul Quran, disebut juga Ar-Ruqyah, disebut juga Al-Fatah, disebut juga Asy-Syifa. Itu nama-nama Al-Fatihah. Nah, untuk Al-Qari'ah namanya cuma satu, ya Al-Qari'ahnya, ya, hanya Al-Qari'ah. Baik, para hadirin, ya kita coba bahas satu-satu ya. Surat ini sudah populer, sering kita hafal ya. Kalau bicara hafal, yakin pada hafal semua. Ya, cuma kadang-kadang pemaknaannya yuk sama-sama kita pahami, mudah-mudahan dengan sedikit memahami Al-Qari'ah ini kita akan menambah keimanan kita, akan lebih kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah, semoga kita kasih pemikiran yang luas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Di situ artinya apa Al-Qari'ah? Al-Qiyamah. Al-Qari'ah itu asal kata qara'ah. Qara'ah artinya mengetuk. Ketukan. Qara'ah artinya mengetuk. Cuma kalau ketukan ini kan ada tak marbuto di ujungnya. Al-Qari'ah, tak marbuto di situ bukan menunjukkan bahwa kalimat itu muannas atau perempuan. Tapi kalimat huruf tak marbuto di situ menggambarkan sangat dahsyatnya ketukan itu. Sama ketika kita sebut orang alim, alama. Alama itu menggunakan tak marbuto, artinya orang yang sangat banyak ilmunya. Itu alama. Kalau orang yang ilmunya banyak, alim. Orang pintar alim, tapi kalau ilmunya sangat luas, pemahamannya sangat luas, disebutnya alama.